Halo teman-teman semua yang udah hadir hari ini karena udah jam 4:10 ya. Kayaknya sebaiknya kita mulai aja deh untuk webinar hari ini. Dengan teman-teman yang sudah hadir, ini kayaknya kita bisa kayak kelas private gitu ya Pak ya. Ya, buat teman-teman yang sudah ikut Yang sudah pada hadir sore nih. hari ini, kita bisa langsung private session ya, setelah teman-teman belajar di sertifikasiku. Oke, jadi gini teman-teman, perkenalkan dulu deh, nama saya Mudrika Kumala, perwakilan dari sertifikasiku. Seperti biasa nih, kita mengadakan webinar, tapi hari ini webinar spesial, bukan webinar yang seperti di hari Jumat, karena kita langsung mengundang pakarnya nih, pakar di dalam digital marketing, ada Pak Juanda Rovelem. Nah, kita hari ini akan membahas tema yang udah teman-teman tahu juga. Temanya yaitu cara menangkan pasar di era digital dengan digital marketing. Nah, emang di zaman sekarang ini serba digital. Kalau kita masih ketinggalan zaman, masih belum punya ilmunya, ataupun minimal tahu sedikit lah tentang digital marketing itu, seenggaknya itu bermanfaat banget ya Pak ya untuk kehidupan sehari-hari kita juga ataupun mau dijadikan profesi juga. Nah, biar nggak lama-lama lagi nih, takutnya materi yang disediain oleh Pak Juanda sudah cukup banyak, tapi karena waktunya hanya sebentar, langsung aja deh saya serahkan ke Pak Juanda. Boleh perkenalan dulu mungkin Pak ke teman-teman kita ini untuk Siap. sesi hari ini Siap. ditutori Ini oleh Pak Juanda. ya, materinya memang banyak banget nih, ada 66 slide yang sudah saya Mm-mm. siapkan buat teman-teman ya. Ini mungkin Iya. pendalaman atau mungkin lebih detail ya dari yang selama ini teman-teman pelajarin di sertifikasiku. Oke, Oke, kita baik Pak. mulai aja ya. Iya, baik Pak. Kita mulai aja sambil ngabuburit, nunggu buka puasa. Ada baiknya Yes. kalau kita belajar bareng dulu, dapat ilmunya dulu nih. Oke, Pak Juanda, saya persilahkan Pak. Oke teman-teman ya, selamat datang di acara webinar kali ini, di mana tema hari ini adalah cara memenangkan pasar di era digital marketing saat ini. Nah, buat teman-teman yang belum kenal saya ya harusnya udah kenal ya kalau sudah ngambil kursusnya di sertifikasiku. Saya kenalkan lagi. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Ya. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang F&B. Ya. Saya juga ada certified trainer, founder iCommunity, digital marketer, dan salah satu mentor di sertifikasiku. Ya. Ini adalah buku-buku saya yang sudah saya terbitkan. Buku pertama saya adalah Digital Marketing in Action yang warna biru, dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Dan buku kedua saya adalah Naked Sales yang warna hitam. Nah, yang kanan itu lagi itulah Ghost Kitchen ebook yang saya terbitkan, dan terakhir adalah Game Card Digital Marketing is Fun. Nah, kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelin.com atau ke kaflingsolusidigital.com, teman-teman ya. Nah, karena kita berbicara tentang memenangkan perperangan ya, memenangkan pasar gitu ya. Saya ingin mengambil sebuah quote dari Sun Tzu ya, dari bukunya adalah The Art of War. Ya, cara strategi perang ya dari Sun Tzu. Nah, ini Sun Tzu ini terkenal sekali kalau di negeri China sana gitu ya. Nah, dia bilang apa? If you know your enemy and yourself, you need not fear ya, apa nih? You need not fear ya the result of 100 battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained, you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle. Artinya apa? Kalau Anda mengetahui siapa musuh Anda dan siapa diri Anda, ya, Anda nggak perlu takut akan hasil dari ratusan perperangan. Ya. Tetapi kalau Anda cuma mengetahui diri Anda, tetapi Anda nggak ketahui siapa musuh Anda, maka dalam setiap kemenangan yang Anda raih, Anda juga akan mengalami kekalahan. Artinya kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah, dan segala macam. Ya. Tetapi yang parahnya adalah kalau Anda nggak tahu siapa musuh Anda dan Anda juga nggak tahu siapa ataupun apa kekuatan Anda,
maka Anda pasti akan babak belur ya di dalam setiap pertempuran. Nah, begitu juga dengan kita kalau mau bertanding ataupun kita mau bermain di digital marketing. Kalau Anda nggak mengetahui medan, nggak mengetahui platformnya, nggak mengetahui hal luar dan hal di dalam diri Anda, makanya Anda akan selalu babak belur. Makanya Anda akan selalu boncos kalau orang bilang gitu ya. Nah, maka ini saya sangat setuju sekali dengan quote dari Sun Tzu ini ya. Nah, teman-teman, kita kan maunya menang ya. Kita maunya victory nih. Saya hobinya sepak bola, maka saya gambarkan ini adalah sebuah permainan sepak bola ya. So, kita mau menjadi juara dunia ya dalam sepak bola, teman-teman ya. Ini kita mau jadi juara dunia dalam dunia marketing ya. Kalau ini dalam sepak bola, kalau kita mau menang di dalam digital marketing. Nah, apa yang harus kita lakukan? Strateginya simple, teman-teman. Ya, strateginya simple dan ini sudah saya formulasikan dan ini sudah saya daftarkan registered dari Juanda Rovelim. Yaitu apa? Yaitu digital marketing is fun. Ya, digital marketing itu menyenangkan, teman-teman. Ya, nah tetapi selain daripada menyenangkan, fun di sini juga punya singkatan. Ya, F-nya adalah formation, U-nya adalah uniqueness, unik, dan N-nya adalah niche market. Nah, apa itu? Kita bahas satu persatu, teman-teman. Oke. Nah, formation ya karena tadi saya gambarkan seperti kita ingin menjadi juara dunia, teman-teman. Maka kita perlu sebuah formasi. Ya, kita perlu sebuah formasi seperti ini bahwa kalau kita mau bermain, kita mau menyerang gawang lawan, kita nggak bisa hanya mengandalkan satu ataupun dua pemain saja. Ya, taruhlah di dalam dunia sepak bola saat ini yang paling jago saat ini paling kalau nggak Ronaldo, Messi gitu. Nah, Ronaldo ataupun si Messi ini, kalau misalnya dia main sendirian, nggak punya tim yang lain, melawan kesebelasan lain, yang pemainnya rata-rata nggak sejago mereka, tetap aja Messi ataupun Ronaldo tersebut nggak akan bisa menang lawan 11 main lawan. Ya, karena satu pemain jago, lawan 11 pemain rata-rata, babak belur juga dia, karena kerjasama tim. Nah, sama teman-teman, menang di dalam dunia digital, kita nggak harapkan dari satu ataupun dua platform saja. Kita nggak bisa menggunakan hanya satu ataupun dua ilmu saja. Tapi ini adalah sebuah formasi, sebuah strategi yang harus kita jalankan. Nah, contoh seperti ini lapangan bermain Anda saat ini. Ya. Nah, kalau lapangan bermain Anda saat ini seperti ini, maka sudah pasti lapangan Anda tidak akan menarik orang ataupun tidak akan menarik pemain-pemain profesional untuk bermain di lapangan Anda. Ya, oleh karena itu Anda belajar bagaimana cara merapikan lapangan Anda, bagaimana cara mendandani lapangan Anda sehingga lapangan Anda menjadi seperti ini. Ya, bagus ya. Anda sudah belajar bagaimana mempercantik tampilan Instagram. Ya, Anda sudah belajar bagaimana strategi di Facebook. Anda sudah belajar bagaimana mempercantik tampilan web Anda. Tetapi yang masalah adalah Anda baru belajar tentang lapisan luar saja. Anda baru hanya belajar bagaimana cara mendandani saja. Ya, lapangan sebagus ini, kalau tidak ada orang yang datang sana, ada orang yang main, tidak ada orang yang jualan, tidak ada orang yang berinteraksi di sana, maka lapangannya juga akan sia-sia. Mungkin Anda juga merasakan, ya, Anda sudah mendanani Instagram Anda sangat bagus, udah dikasih desain dan segala macam, tapi tetap ya nggak ada penjualan yang terjadi di Instagram kita. Nah, oleh karena itu kita harus apa yang di dalamnya, apa yang nggak mereka lakukan, apa yang nggak terlihat oleh mata, ya. Kalau Anda bisa lihat di sini, digital marketing itu iceberg, itu ya seperti gunung es, ya. Yang Anda lihat, teman, wah, defaultnya banyak loh, dan segala itu hanya tampilan luarnya saja. Tetapi yang tidak Anda lihat adalah ya apa to-do list-nya, bagaimana relationship-nya mereka, bagaimana cara mereka hitting the target, bagaimana konten strateginya, bagaimana expertise, strategi, uang yang diinvestasikan, waktu, jaringan, dan lain-lain.
Banyak sekali hal-hal yang tidak tertampak oleh mata, teman-teman, ya. Dan itu yang harus Anda perhatikan juga, ya. Nah, ketika kita berbicara tentang digital marketing, ya, ini banyak sekali nih pemain-pemainnya nih, tools-toolsnya, platform-platformnya dan lain-lain, ya. Ada yang namanya SEM, ada yang namanya app development, ada yang namanya web design, video, email marketing, content marketing, social media, dan banyak banget ya. Kalau mau diluasin lebih banyak lagi. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, apakah saya harus memainkan itu? Jawabannya adalah ya sama seperti kita bermain sepak bola, teman-teman. Di dalam sebuah tim sepak bola ada 22 pemain. Nah, ketika bertanding, tidak 22-nya itu main bersamaan. Enggak. Dipilih 11 pemain yang paling optimal, yang paling jago, yang lagi fit, dipilih, mainkan di sana. Sama ketika kita bermain di digital marketing. Ya. Dari sekian banyak tools tadi, enggak semuanya Anda mainkan, enggak semuanya Anda praktekkan seperti itu. Ya, tapi misalnya Anda pilih di bagian goalkeeper, Anda pilih konten. Ya. Nah, setelah dari kontennya ini Anda mau sebar kemana? Apakah mau ke YouTube, apakah mau ke Facebook, ataukah mau ke Instagram? Ya. Kemudian ini kita bilang sebagai back. Back ini adalah misalnya sosial media. Ya. Nah, dari sosial media ini Anda mau arahkan dia kemana? Apakah mau pakai sayap kiri itu pakai website, apakah sayap kanan pakai WhatsApp? Ya. Nah, kemudian kita pilih lagi, bagaimana Anda akan menyerang? Apakah Anda akan menyerang secara organik, ataukah Anda akan menyerang secara ads? Nah, inilah dua tipe penyerang yang berbeda, teman-teman. Ya, organik Anda bisa menyerang pelan tapi pasti. Ya, organik itu pelan tapi pasti. Tetapi kalau ads, itu adalah cepat tapi butuh budget. Tinggal pilih mau yang mana, ya. Apakah nanti dari konten diarahkan ke Facebook, Facebook ke website, atau Facebook ke WhatsApp dengan cara ads, Anda yang tentukan Anda yang tentukan formasinya, ya. Jadi nggak semuanya Anda mainkan, teman-teman. Oke, Anda pilih tuh strateginya seperti apa, ya. Yang kedua adalah unik. Anda harus menjadi unik, teman-teman, ya. Anda harus berpikir kenapa orang harus beli di saya, enggak di tempat. Kalau Anda lihat di sini, bebeknya satu yang warna-warni, yang lain semuanya sama, warna kuning. Dan semua mata tertuju padanya. Oke? Nah, kalau kita analogikan dengan pemasaran Anda, apa yang membuat produk ataupun jasa Anda sampai orang mau bela-belain beli, enggak ke tempat lain, tapi maunya di tempat Anda? Apa keunikan Anda? Ya. Misalnya Anda jualan ayam, ayam Anda besar, ayam Anda pedas, ayam Anda apa gitu ya. Apa satu keunikan ya yang membuat orang mau bela-belain makan di tempat Anda. Oke. Kemudian ada niche market. Kalau misalnya Anda bilang, Pak, produk saya makanan Pak, F&B. Produk saya bisa untuk semua orang Pak. Enggak juga ya. Enggak seperti itu cara mainnya, teman-teman. Ya. Produk Anda itu bukan untuk semua orang. Produk Anda itu hanya untuk segelintir orang. Kenapa? Karena contoh, misalnya Anda mau jualan ayam. Ya. Ayam aja, temennya ayam geprek, ayam kampung, ayam goreng, ayam bakar, dan lain-lain. Terus ada lagi, ada yang suka pedas, yang nggak suka pedas, dan lain-lain. Artinya apa? Ada spesifik target market yang akan sesuai dengan market Anda, dengan produk Anda. Anda nggak bisa menyenangkan semua orang. Anda nggak bisa melayani semua orang. Anda mau bikin ayam pedas. Ya, kalau Anda bikin fokus di ayam pedas, maka orang-orang yang suka pedas nggak akan beli di Anda. Jadi Anda harus cari apa niche market Anda. Siapa spesifik target market Anda. Pertanyaannya adalah, do you know your customer? Ya. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau Anda sedang jualan, apakah Anda tahu siapa konsumen Anda?
Gimana cara taunya? Nih, ada nih namanya. Ya, ini namanya buyer persona. Ya, buyer persona itu adalah kira-kira ciri-ciri ataupun hal-hal yang bisa kita dapat dari konsumen kita. Yang pertama apa? Kita harus tahu ya, daily rutinnya seperti apa, keseharian mereka seperti apa, pain point mereka bagaimana, ya rasa sakit mereka kalau misalnya nggak mendapatkan produk Anda itu seperti apa. Kemudian bahasa yang mereka gunakan itu bagaimana, ya. Kemudian adalah keyword ataupun frase apa yang ingin kita kuasai. Kemudian adalah key influencer, siapa yang mempengaruhi mereka untuk melakukan pembelian, ya. Terus faktor-faktor apa saja yang membuat mereka membeli. Kebiasaan dan kebiasaan sosial media mereka seperti apa, aspirasi dan preferensi mereka bagaimana, ya. Nah, ini Anda harus tahu, ya. Gimana Pak cara taunya? Ya, ada dua caranya. Oke. Pertama, Anda bisa menggunakan metode interview. Interview artinya apa? Ya, Anda ngobrol sama mereka, tanya jawab, ya. Tetapi kalau Anda nggak bisa interview, Anda bisa menerapkan prinsip asumsi. Asumsi itu ya Anda kira-kira seperti itu ya. Anda perhatikan sosial media mereka, oh kalau mereka seperti ini, kira-kira orangnya seperti ini nih dan segala macam. Ya beberapa data ini pasti Anda bisa dapat dari sosial media mereka. Nah kalau Anda sudah dapat data ini teman-teman, maka Anda masukkan ke dalam sebuah form. Contoh formnya seperti ini ya. Anda masukkan nama, umur, title-nya mereka, industri mereka apa, company profile, ya, kewajiban mereka, personality type mereka, value yang mereka miliki, bagaimana strategi menghubungi mereka, halangan-halangan yang mereka hadapi, motivasi mereka, dan bagaimana produk kita bisa menjangkau mereka. Ya. Nah, jadi teman-teman, kalau Anda punya yang namanya buyer persona ini, maka Anda bisa menyampaikan ya materi promosi Anda, penawaran-penawaran Anda, dan ini bisa klop dengan kebutuhan mereka. Ya, lebih mudah mana? Anda menawarkan sesuatu yang memang dibutuhkan orang, atau Anda menawarkan sesuatu yang Anda rasa ini bisa laku. Anda baru rasa ini bisa laku, tapi orang belum tentu butuh. Ya, pasti lebih gampang jualannya adalah menjual produk-produk yang memang sudah dibutuhkan oleh audiens Anda, oleh konsumen Anda. Nah, oleh karena itu Anda harus memahami siapa sebenarnya konsumen Anda. Ya. Nah, ya, sesuai dengan tema kita hari ini, ya. Anda mau jadi juara dunia. Ya. Kalau Anda mau jadi juara dunia, mungkin nggak tiba-tiba Anda langsung jago. Tiba-tiba Anda langsung menang, terus jadi juara dunia. Nggak mungkin. Ya. Anda harus latihan, teman-teman. Ya. Dan latihannya setiap individu itu berbeda. Contoh, latihan penjaga gawang, ya, itu pasti akan berbeda dengan latihan back, akan berbeda dengan latihan pemain tengah, akan berbeda dengan latihan penyerang. Nah, Anda harus pahami, ya, Anda harus pahami karakteristik dari setiap pemain. Ya, misalnya si penjaga gawang ini karakteristiknya seperti apa sih? Anda harus pahamin kira-kira dia kurangnya di mana ya. Nah, Anda latih kurangnya itu ego ya. Kalau Anda main sepak bola ya, contoh kayak main game gitu ya, game kalau saya kan suka mainnya game PlayStation ya waktu itu ya, game PlayStation. Nah, di dalam setiap pemain itu kan pasti ada statistiknya tuh. Ya, di dalam setiap pemain itu ada statistiknya. Mana nih yang dia kurang? Oh, dia kurangnya lari, maka latihannya adalah latihan lari. Ya. Oh, dia kurangnya adalah agility-nya, ketahanannya, maka yang dilatih adalah ketahanannya. Nah, sama teman-teman. Sekarang Anda pilih, Anda mau main di mana? Apakah Anda mau main di sosial media, di website, ya, misalnya di Facebook, di Instagram, atau di YouTube? Anda pilih, Anda pelajari YouTube karakteristiknya seperti apa,
karakteristiknya seperti apa yang harus saya benahi. Ya. Nah, di sini saya akan sharingkan kepada Anda ya tools ya yang bisa Anda manfaatkan untuk memenangkan persaingan Anda di dalam dunia digital. Ya, apa saja? Pertama, pemainnya kita anggap ini adalah YouTube. Ya. Kalau Anda mau menggunakan YouTube, Anda harus pahami si YouTube ini bagaimana, ya. Dan Anda juga harus optimalkan YouTube-nya seperti apa. Ya, optimasi YouTube. Anda harus pahami, ya. Pertama, kalau Anda mau optimasi, yang pertama adalah channel, yang kedua adalah thumbnail, yang ketiga adalah title dan description, yang keempat adalah playlist. Ya. Channel, Anda bikin yang namanya channel art, yang di bagian atas itu namanya channel art. Nah, channel art ini Anda buat rata tengah supaya bagus, supaya menarik. Ya. Kemudian di bagian about-nya, nanti Anda jelaskan sedetail mungkin tentang bisnis Anda, produk Anda, dan lain-lain. Ya. Kemudian adalah thumbnail. Ya. Di bagian thumbnail ini juga Anda harus bikin yang menarik, ya, supaya orang mau mengklik video Anda. Terus diupload, habis itu nggak ada thumbnailnya. Biasanya kalau cuma begitu doang, yang ditampilkan cuma cuplikan video, nggak menarik orang untuk ngeklik, nggak menarik orang untuk nonton. Ya, nah jadi gunakan thumbnail, ya, gambar covernya seperti itu. Dan juga di bagian title, ya, di bagian title dan deskripsi, Anda bikin title dan deskripsi yang kata kunci. Di sini sukses bisnis lewat Facebook marketing itu adalah kata kunci, ya. Dan di bagian deskripsi Anda tuliskan pengulangan kata kuncinya, teman-teman, ya. Seperti itu. Kemudian kalau Anda mau jualan di Instagram, apa saja yang harus Anda ketahui? Yang pertama adalah di bagian bio, feed, story dan highlight, dan ads-nya seperti apa, ya. Contoh kayak saya nih, ya. Di bagian bio, ya, di bagian bio ini, ya, di bagian bio itu harus mengandung 3 unsur, teman-teman. Ya, teman-teman catat nih, penting nih, ya. 3 unsur itu apa saja? Pertama, di dalam bio Anda harus mencantumkan ada value apa yang ada di dalam bisnis Anda, produk Anda ataupun jasa Anda. Oke. Yang kedua adalah apa yang bisa Anda solve dengan produk ataupun jasa Anda. Yang ketiga adalah call to action-nya apa setelah itu. Nah, ketiga hal ini Anda harus rangkum di dalam 150 karakter. Karena bio-nya Instagram hanya bisa 150 karakter. Ya. Nah, terus di bagian name dan username akan kata umum, jangan yang limet. Contoh misalnya kayak yang ini, ya. Drink Sweet Escape. Bikin misalnya DR1 NKSW33T, ya, bla 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 gitu. Nah, itu nyusahin gitu. Secara keyword itu nggak bisa cari dan secara ngetiknya itu nyusahin. Nah, gunakan kata-kata standar aja, ya. Kata-kata yang dicari orang, yang dipahami oleh orang, seperti itu. Jangan kealayan, terlalu banyak emoticon lah dan segala macam, jangan, ya. Kemudian dalam segi gambar, ya, kalau Anda mau jualan di Instagram, jangan cuma foto produk ditaruh di lantai, di-upload. Jelek kan? Anda bisa lihat di produk Anda ditaruh di lantai, terus ada garis-garis lantai seperti ini, terus Anda upload di Instagram. Orang pikir ini apaan jualannya nih, nggak jelas, nggak serius nih gitu, ya. Nah, Anda bisa usahain di retouch sedikit, ya. Jadi seperti ini, ya. Padahal ini cuma dikasih apa? Dikasih karton putih di bawahnya, ya, kasih karton putih di bawahnya, dikasih gimmick-gimmick, ya, taruh ada kacamata, kue-kue kering dan segala macam, menjadi lebih bagus, lebih manis gitu, ya. Nah, padahal sama kartunya disusun berantakan seperti itu, tapi karena ini ada pemanisnya dan ada background putihnya, menjadi lebih profesional seperti itu. Ya, contoh lagi nih, ya, kalau begini kan jelek, ya. Kartunya ditaruh di lantai, terus difoto, terus diupload gitu, ya. Nah, tapi kalau misalnya begini, kan lebih manis, lebih rapi seperti itu. Nah, jadi gunakan foto-foto yang menarik, ya, yang ada usaha sedikit lah
Seperti itu, ini contoh ya. Nah, jadi jangan cuma produk ditaruh di lantai, tetapi dikasih aja kayak misalnya ini kan ditaruh di meja, dikasih serbet gitu ya, ada tatakannya menjadi lebih manis, ada background-nya kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar foto ditaruh di meja jepret, mejanya juga meja yang berantakan yang udah bompel-bompel gitu kan, itu nggak banget gitu ya. Nah, berbeda lagi kalau Anda mau menggunakan Facebook. Nah, Facebook itu yang harus Anda optimalkan adalah pertama profilnya, kedua adalah page, ketiga adalah grup, dan yang keempat adalah ads. Ya, ini contoh, misalnya Facebook saya, ya. Nah, Anda lihat tuh di bagian Facebook cover yang atas, ya, Facebook cover yang atas itu bikin seprofesional mungkin, gambarkan bisnis Anda, ya, gambarkan bisnis Anda, teman-teman. Oke, dan di bagian about, ya, di bagian about, tuliskan kontak Anda, keterangan tentang diri Anda dan lain-lain sejelas-jelasnya supaya orang bisa menghubungi Anda, teman-teman. Ya. Nah, jangan di private, jangan dibikin hanya friend only. Ngapain gitu ya? Kalau resiko orang terkenal gitu ya. Nah, jadi buka aja untuk publik seperti itu ya. Mudahkan orang untuk menghubungi Anda. Nah, kalau Anda mau menggunakan Google, itu beda lagi. Ya. Yang harus Anda pahami di Google adalah, pertama, keyword planner, kedua adalah Google Analytics, ketiga SEO, dan keempat ads-nya seperti apa. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari keyword planner. Ya, Anda bisa menggunakan keyword planner ini. Anda di sini bisa mengetahui kata kunci apa saja sih yang dicari orang, berapa banyak sih pencariannya setiap bulan, bagaimana sih tingkat kompetisinya, dan berapa biaya yang saya butuhkan untuk beriklan dengan menggunakan kata kunci tersebut. Ya. Jadi dengan menggunakan keyword planner ini Anda bisa mengetahui. Nah, terus juga Google Analytics, Anda bisa mengetahui data-data orang yang masuk ke website Anda, berapa banyak waktu yang dihabiskan, tingkat bounce rate-nya, ya, dan lain-lain. Berbeda lagi dengan konten marketing. Ya, konten marketing itu ya kita harus pelajari ya, konten ini adalah nyawanya dari akun Anda, nyawanya dari strategi digital marketing Anda. Kalau Anda nggak bisa bikin konten, maka bye-bye, goodbye bisnis Anda. Ya, karena zaman sekarang orang butuh konten. Ya, butuh konten. Ya, kalau Anda nggak bisa bikin konten, gimana orang mau tahu produk Anda, gimana orang mau tahu bisnis Anda seperti itu. Ya. Nah, Anda bisa bikin konten itu dalam bentuk artikel, image, audio, atau viralnya nggak cuma se-Indonesia, tapi ke seluruh dunia. Banyak orang yang 3,2 juta orang liatin produk Anda, kan itu luar biasa marketnya. Ya, sampai ada yang bikin tandingannya. 2 jam nonton, 2 jam nggak ngapa-ngapain. Seperti itu. Ya. Nah, teman-teman, kalau Anda berpikir, Pak, saya udah senior, Pak, gaptek, Pak, dan lain-lain. Ya, masa Anda kalah sama Bominto? Ya, Bominto ini umur berapa? Ya, sekarang jadi YouTuber. Penghasilannya dari endorse, AdSense, dan segala macam, ya luar biasa itu. Ya. Nah, berikutnya adalah D1. Kalau Anda masih sekolah, masa kalah sama D1? D1 makan bakso 88 juta view loh. Gile. Ya. 88 juta view. Bayangkan kalau bakso yang dimakannya adalah baksonya Anda loh. Anda jualan bakso dimakan sama D1 misalnya, yang nonton 88 juta view. Bakso Anda cepat terkenal. Ya. Dan Anda nggak perlu pikir, Pak, kalau bikin konten tuh harus yang sudah diedit, harus bagus dan segala macam. Ya, lihat ini contoh-contoh yang nggak terlalu banyak diedit ya. Kalau yang Bominto mungkin diedit, kalau yang lain saya rasa nggak terlalu diedit. Orang 2 jam nggak ngapa-ngapain, ya makan bakso apa yang mau diedit, gitu ya.
Dan saya sendiri juga waktu tahun 2008, ya, 2008 ini penjualan pertama saya pakai kameranya Nokia E51, saya ingat banget. Ya, saya ingat banget tuh. Saya ambil kamera miring, ternyata begitu diupload juga tampilannya miring. Nah, saya yakin orang yang lihat video saya kan begini nih. Pasti habis lihat video saya pada sakit leher tuh, ya. Tetapi dari video seperti ini aja, teman-teman, saya bisa ekspor produk ini ke 10 negara waktu itu. Luar biasa loh, video jelek, nggak diedit, miring, masih laku produknya. Nah, jadi teman-teman, yang harus Anda lakukan adalah sekarang buat konten dulu aja. Ya, nggak usah pikirin bagus, jelek, dan segala macam. Buat upload. Ya, kalau produk Anda sesuai dengan kebutuhan orang, pasti dibeli juga. Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga Anda harus siapkan funnel. Ya, funnel itu apa sih? Ya, ada yang namanya traffic, ada yang namanya tofu. Tofu itu top of funnel. Mofu itu adalah middle of funnel. Bofu itu adalah bottom of funnel. Ya. Nah, funnel ini adalah sebuah corong pipa, ya, sebuah corong dari orang yang tadi nggak tahu menjadi tahu, menjadi mau beli lagi, dan akhirnya mau referensi produk Anda. Itu disebut sebagai funnel. Nah, Anda mau WhatsApp, ya, ada yang namanya personal chat, ada yang namanya status. Ya. Haram hukumnya Anda sebagai, jangan cuma menjadi silent reader. Ya, nah, jadi seperti ini. Ini contohnya WhatsApp saya, Anda bisa lihat nih di profile picture, itu menjadi etalase saya. Ketika nanti ada orang WA saya, lihat profile picture saya, yang dilihat adalah flyer saya. Ketika ada orang nelpon saya, yang dilihat adalah flyer saya. Ya, nah ini nomor telepon saya. Kalau Anda mau kontak saya juga kan, ya, tapi jangan di spam. Biasanya kalau di spam saya langsung blok. Oke. Nah, kalau bisa juga gunakan WhatsApp Business. Ya, kenapa? Karena kalau dengan menggunakan WhatsApp Business, Anda bisa menampilkan bisnis Anda menjadi lebih detail. Ya, bahkan buka keterangan sampai lokasi, dan juga bermainlah di banyak grup. Ya, bermainlah di banyak grup. Pak, tapi kalau misalnya handphone saya join banyak grup WhatsApp, handphone saya nge-hang, Pak. Nah, kalau misalnya seperti itu, bukan grupnya yang di-left, tapi handphone Anda yang dilem biru. Ya, lempar beli baru. Upgrade handphone Anda. Kenapa? Karena handphone Anda itu seperti wadah rezeki Anda. Handphone Anda itu seperti wadah rezeki Anda. Kalau wadah Anda kecil, maka rezeki Anda juga kecil. Ya. Nah, gimana supaya banyak? Ya, wadahnya diperbesar. Kapasitas handphone Anda yang tadinya RAM-nya 1, di-upgrade ke RAM-nya 2, di-upgrade ke RAM-nya 3, di-upgrade ke RAM-nya 4. Jangan isinya dibuang-buangin. Sayang. Tahu nggak ngumpulin nomor telepon itu susah banget. Ya, coba Anda minta ke orang-orang di pinggir jalan, minta dong nomor WA-nya, minta dong nomor WA-nya. Iya kalau dikasih, kalau digaplok lo digampar gitu ya. Nah, tapi kalau Anda masuk ke dalam sebuah grup WhatsApp, di sana ada 255 kontak yang bisa Anda save nomornya. Anda bisa kenalan dengan mereka. Itu bisa menjadi prospek Anda. Ya, jadi jangan buang grupnya, tapi buang handphone Anda, upgrade beli baru. Ya. Kemudian copywriting. Ya, copywriting Anda harus optimasi headline, body, ya, closing, dan call to action-nya. Ya. Email marketing Anda harus optimasi subject, personalization, autoresponder, dan message content. Apa saja itu? Nah, seperti ini nih teman-teman. Ya, kalau Anda menggunakan email marketing, ada dashboard-nya. Anda bisa mengetahui email mana yang sudah dibuka, berapa banyak speknya, banyak yang buka email Anda, berapa banyak yang ngeklik email Anda, itu kelihatan. Ya. Dan terakhir adalah your website. Ya, bagaimana website Anda. Website ini juga ada banyak macamnya. Ya. Ada yang namanya sales page, ada yang namanya lead page, ada yang namanya profile page, ada yang namanya e-commerce website. Ya, apa saja sih, Tony?
Ini adalah profile page saya, ya, profile page yang saya fungsikan juga sebagai lead page. Di mana kalau Anda masukkan nama dan email Anda, maka Anda akan mendapatkan premium ebook. Nah, itu namanya adalah lead page, ya. Kemudian adalah sales page. Kalau sales page itu adalah sebuah halaman yang tugasnya langsung jualan, teman-teman. Orang lihat di sales page, ujungnya harus beli. Kalau nggak beli, gagal lah marketing Anda. Ya, kalau Anda mau lihat, ini saya jualan yang digital marketing game card, itu adalah di bit.ly/kartu DMIF. Nah, di game card ini juga dijelaskan nih setiap topik-topik yang saya bahas tadi, teknik-tekniknya, detail-detailnya ada di dalam game card ini, e-course-nya, seperti itu. Ya. Dan terakhir pertanyaan saya, ketika Anda bermain, ketika Anda mau menangi Piala Dunia ini, mau memenangi persaingan di dalam dunia digital marketing ini, Anda menjadi pelatihnya, Anda menjadi manajernya. Pertanyaannya adalah, apa strategi Anda? Bagaimana Anda mengkombinasikan ke-10 pemain tadi menjadi sebuah tim yang solid untuk kemenangan Anda? Ya, bagaimana yang kita sebut sebagai customer journey-nya, peta perjalanan konsumennya. Dari konsumen yang tadinya nggak kenal produk Anda, menjadi kenal, menjadi mau cobain produk Anda, menjadi mau beli produk Anda, mau beli lagi, dan akhirnya mau mereferensikan produk Anda. Ya, apakah dari search, dari website, dari review, apapun dari purchase. Anda bikin alurnya seperti apa, teman-teman. Oke? Nah, kalau mau belajar digital marketing lebih lanjut lagi, silakan bisa akses ke YouTube saya di Juanda Rovelim, atau di Instagram saya juga di Juanda Rovelim. Itu biasanya saya akan upload jadwal-jadwal seminar saya, baik yang free ataupun berbayar. Dan kalau Anda mau belajar tentang digital marketing secara fokus, Anda bisa follow akun Instagram Digital Marketing is Fun. Di sana ada tips-tips ya, sampai sekarang udah ada 210 post tentang digital marketing yang bisa Anda pelajari. Oke? Oke, sekian dari saya. Silakan kalau misalnya mau ada sesi tanya jawab, kita masih ada waktu sampai jam 5, masih ada waktu kurang lebih 13 menit ya. Thank you atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih banyak nih Pak Juanda. Hari ini kayaknya materinya lengkap banget nih untuk di seorang digital marketing, yang calon-calon digital marketer yang ingin mempersiapkan karirnya. Itu udah poin-poin utamanya ya Pak ya. Udah poin-poin yang harus dimiliki seorang digital marketing udah Bapak spill tadi itu di bagian materinya. Nah, untuk teman-teman yang hadir hari ini dikasih kesempatan nih langsung oleh Pak Juanda, kita ada tanya jawab, ada sesi tanya jawab. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman akan langsung dijawab oleh Pak Juanda. Gimana? Excited gak? Ayo dong, coba tanya siapa yang ingin di sini siapa sih yang pengen berkarir sebagai digital marketing, atau mungkin yang jadi content creator juga bisa ya, Pak ya? Yes, bisa banget. Ya, ini mumpung ada pakarnya nih, sayang banget loh kalau nggak nanya-nanya. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak saya nanya duluan nih. Silakan. Oke, saya wakilin aja ya. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand atau langsung aja open mic, open kameranya dan nyalakan mikrofonnya. Oke? Ini ada dari Angel nih di Padang nih. Ada 3 nih pertanyaannya. Oh, di chat aja ya. Baik, aku bacain deh dari chatnya, Pak. Ya. Atau Bapak Ya, baca silakan. langsung. Mungkin teman-teman kita malu nih. Jadi, boleh. Oh iya, kalau yang mau tanya bisa di kolom Q&A atau di chatnya langsung bisa. Ini dari Anjeli. Halo Pak, saya mau bertanya, menurut Bapak apakah langkah yang tepat dalam menarik pasar dalam usaha yang baru saja dibuat? Gimana ya Pak cara mengenalkannya ke halayak ramai? Misalkan followersnya masih puluhan. Lalu konten pertama yang dibuat sebagusnya apa Pak? Ini bisnisnya kayaknya thrift shop deh. Gitu. Ini kita jawab pertanyaan pertama dulu nih Pak. Ya boleh dijelaskan dong thrift shop itu seperti apa nih? Kak Anjeli. Kak Angel. Atau mungkin bisa dijawab dulu nih Pak pertanyaan yang ini. Gimana sih cara mulai kalau baru-baru punya baru-baru punya usaha? Boleh Pak, silakan dijawab. Ya, kalau ini di bawah second hand. Seperti baju second hand. Oke.
Nah, jadi kalau misalnya baju second hand itu adalah sebenarnya yang kalau kita mau jualan itu adalah yang kita jual sebenarnya story, cerita. Ya. Jadi ceritanya apa di dalam baju second hand itu? Ya. Misalnya kita mau jual baju bekas artis atau baju bekas apa, itu adalah cerita-cerita yang bisa kita generate konten. Ya kan? Orang tuh beli ceritanya, nggak beli produknya gitu. Contoh misalnya kita lihat ya, bagaimana misalnya sepatu bekas David Beckham itu bisa dijual sampai miliaran, ya kan? Kenapa? Karena itu ada story-nya. Sepatu ini adalah bekas David Beckham loh, maka orang ada bangganya seperti itu. Nah kalau ini misalnya baju bekas Juanda, kan nggak menjual gitu ya misalnya. Nah jadi Anda harus bikin kira-kira ceritanya apa gitu, angle-nya apa. Misalnya ini baju bekas Juanda, tapi baju ini akan disumbangkan, misalnya kayak gitu ya. Baju ini akan disumbangkan hasilnya, misalnya hasilnya akan disumbangkan untuk yayasan kemanusiaan dan segala macam. Nah itu adalah cerita-cerita yang bisa kita jual ya, kalau kita mau jualan baju bekas. Ya. Pak kalau nggak ada story-nya gimana dong? Ya bikin apapun, bikin story-nya gitu. Ya itu pertama ya story. Nah kedua adalah bagaimana kalau misalnya akunnya masih baru. Yes, akunnya masih baru. Kalau followernya masih puluhan, mau jualan ya mau jualan seberapa banyak pun masih yang lihat jangkrik gitu ya. Orang baru 10, 20 orang. Walaupun 10, 20 orang itu nggak semuanya akan melihat konten ya. Ingat kalau misalnya kita di Instagram itu average-nya itu paling 3% yang apa? Dari 10 orang itu Instagram akan menampilkan kepada 3% dari mereka. 3% dari 10 adalah 0,3. Nggak mungkin. Makanya dibelah 3 kan. Nah, jadi palingan ditampilkan kepada 1 atau 2 orang doang. Nah, jadi langkah pertama adalah Anda harus follower. Ya, perbanyak follower ini ada sebagai 99 kindness. 99 kebaikan. Anda harus untuk menyebarkan 10 kebaikan. Karena dimanapun, di agama manapun, itu kebaikan pasti akan balik kebaikan. Kalau Anda menabur kebaikan, Anda akan menuai kebaikan. Nah, kebaikan ini seperti apa? Semudah Anda kayak like, comment, and share di status orang, comment and share di postingan orang, dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau Anda rajin posting-posting ataupun komen-komen orang tersebut kan akan dapat notif, maka Anda akan mendapat awareness ya. Anda akan, Juanda colek kamu, Juanda komenin kamu, Juanda kamu ini Juanda. Akhirnya orang akan mikir, Juanda ini siapa sih? Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau Anda sudah melakukan itu, pastikan konten di akun Anda juga menarik. Ya, pastikan tuh. Selalu bikin akunnya udah menarik dulu atau belum. Ya. Kalau akun di tempat Anda-nya nggak menarik, begitu Anda colek-colekin orang, orang itu datang ke akun Anda, ternyata yang colekin gue nenek lampir, nggak jadi follow gitu loh. Ya. Tapi kalau ternyata yang colekin gue cewek seksi, menarik, orang pasti akan follow. Nah, jadi ingat tadi, perbaiki dulu home base Anda, ya, jadi ini urutannya nih ya. Perbaikin dulu home base Anda. Oke. Kemudian lakukan 99 of kindness dengan cara like, comment, and share kepada 99 orang setiap hari, tapi nggak boleh agresif, ya, nggak boleh agresif. Dalam arti apa? 99 ya Pak ya, oke, like 99 kali dalam waktu 1 menit misalnya gitu, langsung kena ban dari Instagram. Ya, kenapa? Karena ada batasan-batasannya. Ya, misalnya hanya boleh like 20 orang dalam waktu 1 jam. Artinya apa? Like 20 kan itu kerjaan 5 menit kan? Like 5 menit, selesai, stop. Oke, 1 jam lagi like, stop. 1 jam lagi like, stop. Nah, lakukan itu secara rutin ya. Kalau itu Anda lakukan secara rutin, maka bisa dipastikan follower Anda pasti akan meningkat. Ya. Nah, jadi itu jawaban untuk pertanyaan nomor 1 ya. Pak, ini agak nyambung dikit sih sama pertanyaan nomor 1, Pak. Jadi kan misalnya tadi Ya. home base-nya udah diperbaiki nih. Aku mau nanya juga. Ya. Misalnya home base-nya udah diperbaikin, itu disarankan nggak sih untuk langsung endorse ataupun beli followers gitu?
Siapa tahu teman-teman yang Yes. lain juga penasaran. Mungkin karena nggak Ya. sabaran, kayaknya harus langsung endorse aja deh. Ini ada modalnya nih 200.000 Ya, gitu. boleh dong, Gimana, Pak? boleh. Kan tadi saya bilang, mau nyerangnya pakai apa? Organik atau ads? Organik itu kan cara gratisan, nggak bayar, nggak punya duit, nggak punya budget. Ya mau nggak mau harus pakai usaha, ya kan? Tapi kalau punya duit, punya budget, ya endorse aja, bayar orang, ya. Atau kalau orang bilang adalah beli follower is no problem, itu bukan hal yang dosa, ya. Nah jadi itu bisa juga dilakukan. Anda mau pakai organik ataupun mau pakai cara yang berbayar, boleh-boleh aja. Yang penting followernya nambah. Oke, Pak. Ini mungkin langsung ke nomor 2 aja ya, Pak ya. Makasih untuk jawabannya. Ini langsung kita bacain pertanyaan nomor 2-nya. Menurut Bapak, apakah keseragaman preset dari konten juga mempengaruhi insight dari Instagram? Nah, ini boleh dikasih tahu sedikit nggak, Pak? Gimana sih algoritma Instagram gitu tentang meningkatkan insight kita di Instagram gitu? Ya, kalau untuk meningkatkan insight kan yang pasti sebenarnya simple. Apakah konten kita itu sesuai dengan minat orang? Karena sekarang gini loh, algoritmanya Instagram itu kan sekarang adalah kalau kita bilang adalah filter bubble. Jadi Instagram akan menyarankan postingan kita di explore-nya orang, ya, akan mengajikan postingan kita di explore-nya orang kalau ya postingan kita sesuai dengan minatnya dia saat itu. Instagram itu bisa baca gambar loh. Ya. Misalnya ada orang berdua gitu. Instagram robotnya akan bilang, ini nampaknya orang berdua lagi makan es krim. Ya kan? Berarti ketika nanti ada orang yang ngomongin tentang es krim, kemungkinan gambar kita muncul di tempatnya dia. Itu namanya filter bubble. Jadi Instagram akan menampilkan postingan kita ke explore-nya orang kalau sesuai dengan minatnya orang tersebut. Maka dari itu, kita juga harus menggambarkan, memvisualisasikan apapun yang kita posting sesuai dengan keinginan orang. Artinya apa? Kalau ada gambar, kita mau gambar jualan baju, ya harus tampilin gambar bajunya. Gitu kan? Kalau misalnya ada gambar orangnya lebih bagus, bukan gambar mannequin misalnya kayak gitu. Ya, jadi Instagram akan membaca, oh ini ada 2 orang di dalam gambar tersebut. Ya, nah terus juga kita gunakan tools-tools lain seperti misalnya hashtag. Ya, jadi hashtag itu juga akan bisa meningkatkan insight, akan bisa meningkatkan jangkauan seperti itu. Kenapa? Karena kalau postingan Anda nggak ada hashtagnya, maka yang akan melihat hanya Anda dan teman-teman Anda. Tetapi ketika Anda masukkan hashtag di dalam postingan Anda, maka orang-orang yang memiliki minat terhadap hashtag tersebut bisa melihat postingan Anda, sehingga menambah insight Anda. Di samping, ya kalau Anda punya budget lebih, ya Anda juga bisa melihat mengiklan seperti itu. Ya. Nah, jadi itu yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan insight ataupun jangkauan dari akun Instagram Anda. Ya, sedangkan kalau keseragaman, saya lebih baik sih desainnya yang menarik. Desainnya memang harus eye-catching seperti itu. Ya. Mungkin desainnya bisa sesuai sama branding yang mau kita tampilkan gitu ya, Pak ya? Betul, betul. Ini udah jam 2 menit lagi kayaknya nih, Pak. Jadi langsung aja ke pertanyaan siap. terakhir. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung ke DM Instagram Pak Juanda, boleh ya, Pak ya? Boleh. Karena nggak sempet nih, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Juanda melalui DM Instagramnya. Ya. Ini aku bacain pertanyaan terakhir nih, Pak. Gimana sih cara mempertahankan followers yang udah bosan, agar nggak bosan sama konten-konten kita gitu? Apakah bikin akun privasi itu gimana sih hasilnya gitu? Apakah bisa mempertahankan followers? Ya, jangan di private ya. Dalam arti ngapain Anda udah mau dapetin follower terus akun Anda di private gitu ya. Terus kalau mau lihat akun Anda, orang mesti follow Anda. Emang Anda siapa gitu kan? Nah, jadi supaya follower nggak bosan bagaimana? Ingat loh, audience itu memang gampang bosan. Oke? Audience itu gampang bosan. Dengan era sekarang, informasi segitu banyak, kalau kita bilang adalah banjir informasi, ya, banjir informasi,
untuk mempertahankan konsumen, untuk mempertahankan follower, itu memang bukan hal yang mudah. Karena konsumen zaman sekarang, follower zaman sekarang, nggak ada yang setia. Orang dia sekejapan mata aja itu gambar udah berubah. Dan ingat, Anda berkompetisi itu dengan jutaan gambar. Ya, Anda berkompetisi itu dengan jutaan gambar. Dan Anda nggak bisa mencegah follower Anda nggak melihat gambar yang lain. Ya, nah oleh karena itu, tipsnya adalah selalu berikan apa yang follower Anda minta. Contoh paling gampang gini, Anda bikin satu postingan, ternyata di bawah ada pertanyaan. Pertanyaan ini Anda bikin menjadi konten, sehingga orang akan selalu menunggu jawaban Anda. Orang akan menunggu jawaban Anda. So, berikan konten yang memang diingini, ya diingini oleh konsumen Anda ataupun oleh follower Anda, maka Anda nggak akan ditinggalkan. Dan kuncinya satu lagi, jaga interaksi. Artinya apa? Jangan sombong. Pak, saya jadi artis, Pak, follower nggak bisa nggak bisa balesin komen satu-satu, Pak. Ya, kalau Anda jual mahal, nggak berinteraksi, maka follower Anda juga akan males lah sama dia. Gue tanya nggak dibales. Gue dikacangin. Orang males. Nah, Anda harus jaga interaksi tersebut. Berinteraksilah. Semakin sering Anda berinteraksi, Anda mendekatkan diri dengan follower Anda. Ketika Anda dengan follower Anda sudah dekat, sudah CS gini ya, dia nggak akan kemana-mana. Dia akan setia sama Anda. Seperti itu. Seenggaknya kalau udah CS nih sama followersnya, dia juga bisa jadi bahan alat untuk kita promosi ya Pak ya, menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Mereka mau promosikan kita, mereka mau nge-share postingan kita dan lain-lain gitu loh. Ya, sepertinya udah pas banget nih waktunya Pak. Udah di jam 5 pas. Mungkin dari teman-teman boleh deh kasih kesempatan satu kali lagi ya Pak ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ini mumpung Pak Juanda masih bersedia untuk menjawab secara langsung. Coba kita lihat. Justru harus banyak bertanya ya. Justru kalau saya heran, kalau kita sudah belajar begini nggak ada pertanyaan, itu kemungkinannya cuma dua. Yang pertama adalah ngerti banget, ya. Yang kedua adalah nggak ngerti sama sekali. Maka nggak ada pertanyaan. Justru kalau kita mau maju harus bertanya, karena dengan bertanya itu menunjukkan keseriusan Anda belajar. Oke. Ada bagaimana supaya kita pede dalam membuat konten? Buat aja dulu. Nah, udah, nggak usah banyakan mikir. Ya, kalau Anda banyak mikir, maka Anda makin nggak pede. Kenapa? Begitu buat mikir. Aduh, nanti konten saya bagus nggak ya? Aduh, nanti konten saya dilihat orang nggak ya? Aduh, nanti kalau saya bikin konten ini nanti ada haters nggak ya? Aduh, nanti ada yang bully saya nggak ya? Akhirnya itu konten nggak dibuat-buat, nggak diposting-posting, gitu. Nah, supaya pede gimana? Udah posting aja dulu. Justru kalau nanti ada haters, disitulah nanti Anda mulai terkenal. Ya, ketika Anda mulai ada haters, berarti itu tandanya Anda mulai terkenal. Kalau Anda belum ada haters, itu masih dunia damai. Anda belum terkenal, Anda nggak dipandang siapa. Ya, bayangkan contoh deh, Deddy Corbuzier, kurang apa? Hatersnya ada nggak? Banyak, ya kan? Nah jadi mulai aja dulu, nggak usah mikirin ya apa yang mau dikomentarin orang lain. Ya, buat jelek posting, masa bodoh dulu. Ya, semakin lama Anda akan semakin bagus, semakin pede, akhirnya Anda akan semakin bersinar seperti itu. Nah, itu jawaban dari Pak Juanda nih, Kak Janu. Gimana Kak Janu? Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Mulai aja dulu. Oh iya, dari dong, Tokopedia. mulai aja dulu, jangan kebanyakan mulai aja mikir. Dulu. Apalagi sekarang andalannya bisa kalau menggunakan akun mikir malah nggak jalan-jalan. Ya. Oke. Nah, gimana nih teman-teman? Kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, aku yang nanya terakhir nih untuk Pak Juanda. Gimana? Aku kasih kesempatan lagi nih. Karena tadi kita telat 10 menit ya.
sebelum berbuka puasa. Atau teman-teman kayaknya udah buru-buru mau buka puasa, persiapan beli Ada takjil. lagi mau Ya beli udah. gorengan oleh. Oh iya. Yaudah, ini pertanyaan terakhir dari saya nih, Pak. Mungkin buat teman-teman juga yang ada yang hadir di webinar hari ini yang ingin mempersiapkan karirnya sebagai digital marketer ataupun ingin belajar lebih dalam lagi tentang digital marketing gitu. Apa sih do and don'ts-nya gitu, Pak, untuk memulai ataupun ya untuk memulai digital marketing ini? Boleh Ya, disampaikan, Pak? intinya adalah kalau kita mau berkarir ataupun kita mau sukses, ya Anda harus mengambil langkah pertama. Artinya apa? Ya, kalau misalnya Anda mau belajar tentang Facebook marketing, ya ambil dulu aja kursus di Facebook marketingnya di sertifikasiku, gitu kan ya. Setelah Anda belajar, praktek, ya praktek. Kenapa? Saya banyak sekali melihat ya orang-orang yang udah belajar nggak praktek, ya sayang gitu ya. Nah jadi Anda harus belajar, kemudian praktek, belajar praktek, belajar praktek, belajar praktek. Itu terus aja yang dilakukan. Ya, kenapa? Karena ini ya skill itu terbentuk dari jam terbang. Ya, Anda akan dinilai jago ya menurut penelitian. Anda akan dinilai jago kalau Anda sudah mempunyai 10.000 jam terbang, 10.000 waktunya, 10.000 jam. Ya, Anda latihan, Anda praktek dan segala macam, Anda pasti jago. Contoh paling gampang, di sini siapa yang nggak bisa naik sepeda? Ya, kalau Anda latihan, pertama Anda pasti akan jatuh, ya, nggak seimbang dan segala macam. Begitu sudah 10.000, nggak sampai 10.000 malahan kalau naik sepeda, ya kan? Bentar aja, selesai, Anda akan jago, nggak usah ngapa-ngapain, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, Anda naik sepeda, Anda nggak akan lupa. Nah, sama ya, ketika Anda mau meniti karir di dalam dunia digital marketing, mulai dulu belajar, praktek, review, belajar, praktek, review, itu aja kuncinya. Gitu. Pemain sepak bola latihannya apa sih? Nggak ada yang spesial kok. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, semua juga sama. Latihannya apa? Latihan nendang, latihan lari, ya, latihan loncat. Nggak ada yang spesial, nggak ada sampai latihan naik pesawat roket, nggak ada, gitu loh. Tetapi yang membedakan apa? Dia nendangnya 10.000 kali satu hari. Nah, untuk orang-orang yang cuma main bolanya, cuma buat hura-hura, paling nendang 10 kali udah capek. Nah, itu yang membedakan pemain bintang sama pemain hura-hura. Gitu. Sama, Anda mau profesional, Anda serius, Anda fokus, Anda komitmen, baru Anda jadi. Kalau Anda belum apa, susah Pak, boncos Pak, ini Pak, kebanyakan A-nya, nggak bakal jadi. Gitu. Nah, jadi itu kuncinya. Oke, gimana nih teman-teman? Udah dapet ya kunci utama kalau mau karirnya di digital marketing itu lebih baik lagi atau mau membuka usaha dengan menggunakan digital marketing. Nah, itu tadi kuncinya dari Pak Juanda. Mulai aja dulu. Kayak Tokopedia, mulai aja dulu. Nanti yang penting setelah dimulai baru mengikuti tahap-tahapan yang tadi udah disampaikan sama Pak Juanda di awal tadi sesuai materinya ya, Pak ya. Ya. Oke. Nah, ini berhubung udah habis nih waktunya. Mungkin kita tutup dulu Pak sesi webinar hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Juanda atas ilmunya hari ini udah berbagi sama teman-teman online kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, langsung diterapkan, langsung dilakukan gitu. Action, harus take action-nya. Harus praktek. Jangan cuman udah dapat nih ilmunya gratis lagi hari ini dari Pak Juanda, tapi nggak langsung dipraktekin. Sayang banget ya Pak ya. Nah, untuk teman-teman yang tadi masih malu-malu menanyakan pertanyaan tentang digital marketing, mungkin bisa langsung ke Instagram Pak Juanda. Apa Pak Instagramnya Pak? Di Juanda Rovelim aja. Nah, Pak Juanda tinggal di searching aja udah banyak kok. Udah pasti langsung muncul Pak Juanda gitu. Nah, untuk teman-teman juga yang ingin fokus lagi lebih memperdalam lagi ilmu digital marketing, kita juga ada materinya, ada kelasnya. Nanti akan dibimbing langsung juga oleh Pak Juanda. Teman-teman bisa mendapatkan materinya langsung di sertifikasiku. Apalagi kalau saat ini ada prakerja ya Pak ya. Nah, teman-teman yang ikut daftar prakerja bisa langsung aja beli
kelas pelatihannya di sertifikasiku tentang digital marketing, ada Facebook marketing, Instagram marketing, dan apa lagi, dan ada yang lainnya juga yang copywriting yang akan membantu teman-teman dalam menjadi seorang digital marketer yang handal. Oke ya, siap. Makasih teman-teman semua. Tapi sebelum itu kita boleh foto bareng dulu nggak Pak? Buat kenang-kenangan nih sebelum. Siap, yuk. Teman-teman mau nggak nih open kameranya, kita foto bareng. Silakan bersama open Pak kamera. Juanda hari ini. Boleh ya? Nah, kelihatan nih teman-teman semua hari ini. Oke, kita foto bareng dulu. 1, 2, 3. Gaya kompeten atau gaya biasa? Gayanya gimana nih? Satu kali bebas, lagi aja. Bebas. Oke, gaya sertifikasiku aja. Gaya sertifikasiku ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Makasih banyak nih Pak Juanda. Makasih banyak untuk teman-teman semua. Selamat berbuka puasa mungkin. Instagram. Bye-bye. Terima kasih Pak Juanda. Selamat beraktivitas kembali. Untuk teman-teman yang lain juga boleh live Zoom-nya. Jangan lupa tetap stay di Instagram sertifikasiku ya. Nanti akan ada updatean info-info lainnya tentang webinar-webinar seru lainnya. Mohon ditunggu. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.